Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Kembali kita lanjutkan sekarang al-mas'alah as-saniyah, makruhatu as-siyam. Hal-hal yang dimakruhkan ketika kita sedang berpuasa. Kenapa dimakruhkan? Di sini sebutkan qad yuaddi ila jurhi shaumi. Ya, ini bisa menyebabkan puasanya itu terluka. Jadi seperti ada cacat ya, wa naqsi ajrihi, dan pahalanya berkurang. Apa saja yang dimakruhkan? Yang pertama al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Ya, berlebihan di dalam kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Jadi ketika puasa jangan dalam-dalam di dalam menghirup air ya. Biar di sini ya, karena ditakutkan anjad habal ma ila jawfih, ditakutkan airnya itu bisa sampai ya masuk ke dalam kerongkongan, sehingga dimakruhkan. Kemudian yang kedua al-qublah liman taharraka syahwatahu, ya liman tuhariku syahwatahu, yaitu mencium ya, ini misalnya mencium istri atau sebaliknya. Ini khusus bagi orang yang bagi orang yang jika mencium itu ciumannya itu bisa membangkitkan syahwatnya ya. Dan wa kana mimman la ya'man ala nafsi, dan dia tidak bisa mengontrol ya, tidak aman dirinya. Maksudnya tidak bisa mengontrol itu tadi ya, hawa nafsunya tidak bisa mengontrol syahwatnya sehingga bisa berlanjut pada jenjang berikutnya ya. Sehingga puasanya rusak ya, tajuru ila fasadi shaumi bil imna au aljima. Ya, bisa puasanya rusak karena keluarnya air mani atau tadi ya, lanjut ke jenjang berikutnya meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Tapi bagi yang aman ya, bagi yang bisa mengontrol hawa nafsunya, mengontrol syahwatnya sehingga tidak lanjut ke jenjang berikutnya, mencium cuma biasa saja ya, tidak terjadi apa-apa ya, tidak terjadi aliran listrik, maka di sini tidak masalah ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau yuqabbil wa wasaim, beliau mencium istri beliau dalam keadaan puasa. Dan Aisyah ya, ibunda Ummul Mukminin, ini pernah mengatakan wa kana amlakukum li arabi. Ya, beliau ini orang yang paling bisa mengendalikan dirinya di antara kalian. Ya. Jadi tidak lanjut ke jenjang berikutnya. Wa kadzalika alaihi tajannub kulli ma min sya'nihi isarati syahwatihi wa tahrikuha. Ya, kullu ma min sya'ni isaratu syahwati wa tahrikuha. Dan selain itu juga semakna dengan ciuman ya, yang bisa intinya bisa membangkitkan syahwatnya, ya bisa mengobarkan syahwatnya. Maka ini harus dihindari karena ini bisa lanjut ke jenjang berikutnya ya. Kaidah matin nazar la zaujah, seperti lama-lama memandang istri ya. Apalagi misalnya tidak lengkap pakaiannya misalnya. Aw al-amah, atau budak, aw tafakkur fi sya'ni al-jima, atau memikirkan tentang perkara tersebut ya, hubungan suami istri. Maka ini bisa terkadang kemudian menjadi berkobar syahwatnya sehingga lanjut ke jenjang berikutnya, dan ini dimakruhkan ya. Ini bisa kemudian keluar air mani atau tadi ya, au aljima, hubungan suami istri, jenjang berikutnya tadi. Kemudian yang ketiga dimakruhkan juga bal'un nakhomah, menelan dahak ya. Dahak itu kotor sekali dan mengandung kuman-kuman, jadi harus dikeluarkan, jangan ditelan kembali ya. Ini tapi tidak membatalkan puasa ya, jika ditelan tidak membatalkan puasa. Tapi jangan sampai sudah keluar dari mulut kemudian dijilat masuk lagi. Kalau seperti ini batal puasanya. Li'anna dzalika yasil ilal jawf, karena menelan ini bisa sampai ke kerongkongan. Ya bisa ya, bisa. Wa yataqawwa bihi, dan ini kuat. Maksudnya bisa memberikan energi setelah misalnya lagi lemas-lemasnya kemudian ada dahak ditelan kembali, ya ini terkadang bisa membuat orang itu berenergi kembali. Nah, tapi ini sehingga dimakruhkan ya. Selain itu juga ila janibi al-istighdar. Selain itu, di samping itu
menelan dahak ini juga kotor ya, termasuk perbuatan yang jorok ya, menjijikkan. Selain itu juga wadoror dan bahaya ya, karena itu mengandung banyak penyakit, mengandung kuman-kuman ya, sehingga jangan ditelan kembali. Ya ini jika ditelan yahsul min hadzal fi'li, ini bisa menimbulkan bahaya dengan melakukan hal tersebut. Terakhir yang keempat yaitu mencicipi makanan, dzauqut ta'ami li ghairil hajah, tanpa adanya kebutuhan. Jadi kalau ada kebutuhan enggak apa-apa, misalnya kan yakun atau bakhon yahtaj li dzauqi milhi aw ma asbahahu fala ba'sa. Misalnya sebagai seorang juru masak, seorang koki. Ini dia memerlukan untuk mencicipi makanannya, mencicipi rasa garamnya, rasa asinnya ini sudah pas atau belum. Atau wama asbahu, atau rasa manis, rasa lain. Ya ini enggak apa-apa, fala ba'sa, enggak apa-apa. Tapi tadi harus dibuang ya, harus setelah mencicipi itu tidak boleh ditelan. Harus dibuang. Kalau ditelan ya batal puasanya. Malhadari min wusuli syai'in min dzalik ila halqi. Nah, ini ketika mencicipi harus waspada. Ya, jangan sampai yang dicicipi itu sampai ke kerongkongan. Jadi enggak boleh ditelan. Dimuntahkan kembali ya. Ya, sampai sini. Ya, syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.